Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, serta tidak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya ingin memaparkan tentang teori-teori dalam pengembangan sistem pendidikan madrasah. Langsung saja kepada sejarah pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah memiliki akar yang kuat dalam tradisi pendidikan Islam dan telah berkembang seiring dengan perjalanan sejarah peradaban Muslim. Pada masa awal Islam, pendidikan berlangsung secara informal di masjid-masjid, di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabatnya. Pendidikan saat itu fokus pada pengajaran Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar agama Islam. Seiring berkembangnya kebutuhan pendidikan, muncullah institusi pendidikan formal yang disebut madrasah. Pendidikan madrasah ini pertama kali didirikan secara formal pada abad ke-10 dengan madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11 dan menjadi salah satu yang paling terkenal. Lembaga ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, filsafat, dan sains, serta mencerminkan keterpaduan ilmu dunia dan akhirat dalam sistem pendidikan Islam pada saat itu. Di Indonesia, pendidikan madrasah mulai berkembang pada awal abad ke-20 sebagai modernisasi dari sistem pendidikan pesantren tradisional. Madrasah didirikan oleh para tokoh Islam sebagai upaya untuk mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum dalam suatu kurikulum. Madrasah terus berkembang sehingga saat ini dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional dengan kurikulum yang mencakup ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum untuk membekali siswa menghadapi tantangan di zaman modern. Yang selanjutnya yaitu teori-teori pendidikan Islam. Teori-teori pendidikan Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran, hadis, serta pemikiran para ulama dan filosof Muslim yang menggabungkan unsur-unsur spiritual, moral, dan intelektual. Nah, berikut beberapa teori pendidikan Islam yang penting, antara lain yaitu yang pertama, teori pendidikan menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama dan filosof Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam. Nah, menurut Al-Ghazali ini, tujuan utama pendidikan adalah yaitu mendekatkan manusia kepada Allah dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia membagi ilmu pengetahuan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ilmu syar'i atau ilmu agama yang meliputi Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya yang langsung berkaitan dengan agama. Yang kedua yaitu ilmu akli, yaitu ilmu rasional seperti matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan umum lainnya yang digunakan untuk kehidupan duniawi tetapi tetap harus dipandu oleh nilai-nilai agama. Menurut Al-Ghazali juga pendidikan ini menekankan pentingnya pendidikan karakter, akhlak, dan etika, di mana guru harus menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Nah, yang kedua yaitu teori pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, ilmu Khaldun ini yaitu seorang cendekiawan dan sejarawan Muslim terkenal, menyatakan bahwa pendidikan harus bertahap dan sistematis. Dia membagi proses pendidikan menjadi 3 tingkatan.
Yang pertama, tahap dasar. Nah, pada tahap dasar ini pengajaran dimulai dengan hal-hal sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, tahap menengah. Pengajaran mulai melibatkan pemikiran yang lebih mendalam dan lebih kompleks. Dan yang ketiga yaitu tahap ahli. Nah, pada tahap ini siswa dimulai memahami materi secara menyeluruh dan mampu melakukan penelitian atau mengembangkan teori-teori baru. Ilmu Khaldun ini menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif untuk belajar dan perlunya guru yang bijaksana dan mampu membimbing siswa secara bertahap. Nah, yang ketiga yaitu teori pendidikan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina ini yaitu seorang filosof dan dokter terkemuka, menekankan pentingnya yang menyeluruh dan mencakup aspek-aspek jasmani, mental, dan spiritual. Menurutnya, pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik secara fisik maupun intelektual. Ibnu Sina ini menekankan pentingnya mempelajari ilmu-ilmu alam, kedokteran, dan logika, serta mengintegrasikannya dengan pemahaman agama. Dia juga percaya bahwa anak-anak harus belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing, serta pentingnya pendidikan moral untuk membentuk karakter yang kuat. Yang terakhir yaitu teori pendidikan modern dalam Islam. Dalam konteks modern, pendidikan Islam telah mengalami transformasi dengan menggabungkan prinsip-prinsip pendidikan tradisional dan pendekatan pendidikan modern. Pendidikan Islam modern menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Hal ini terlihat dalam kurikulum madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, tetapi juga sains, matematika, dan teknologi. Teori pendidikan Islam modern juga menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, penggunaan teknologi dalam pendidikan, serta penanaman nilai-nilai moral dan spiritual yang relevan dengan kehidupan modern. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sistem pendidikan madrasah. Sistem pendidikan madrasah adalah upaya penting untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap relevan dalam menjawab tantangan pendidikan modern, sekaligus menjaga identitas Islam yang kuat. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, kualitas tenaga pengajar, hingga penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Salah satu aspek kunci dalam pengembangan madrasah adalah kurikulum. Kurikulum madrasah harus mampu menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam tradisi pendidikan Islam, pengajaran agama memiliki tempat yang sangat penting, seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Namun, dalam konteks modern, ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, bahasa, dan teknologi juga harus diberikan ruang yang cukup agar siswa madrasah mampu bersaing di dunia luar. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat sekaligus mampu menguasai ilmu pengetahuan untuk kepentingan duniawi. Selain itu, pengembangan pendidikan karakter juga menjadi fokus utama dalam madrasah. Nah, pendidikan di madrasah tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Sistem pendidikan madrasah ini bertujuan untuk melahirkan siswa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, jujur, dan mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi salah satu ciri khas madrasah yang harus dipertahankan. Lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu
Teori-teori pendidikan madrasah menunjukkan bahwa pendidikan Islam berfokus pada pengembangan holistik manusia, baik dalam aspek intelektual, moral, maupun spiritual. Teori-teori ini yang dikemukakan oleh ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Sina menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam konteks pendidikan madrasah, tujuan utamanya bukan hanya untuk menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.